wabarakatuh. Apa kabar Anda? Dan hari ini saya Agun Prisma sudah bersama dengan Kepala Kantor BDK Keagamaan Kota Palembang, ada Pak Saifuddin Latif. Apa kabar Pak Sai? Alhamdulillah sehat Mbak Anggun. Oke, gimana kabarnya setelah berpindah ke kantor BDK? Sepertinya lebih tampak glowing di sini ya. Eee, Sama saja, intinya sama-sama di Kementerian Agama. Cuman kemarin banyak habiskan waktu ngurusi publikasi, kehumasan, nah sekarang lebih banyak ngurusi tentang pelatihan, Oke. diklat dan pelatihan gitu. Jadi Mhm. sama-sama menantang deh, Oke. sama-sama menantang. Tapi mungkin tantangannya di BDK lebih besar kali ya, Pak Sai? Ya, karena kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk, Mhm. meningkatkan kompetensi SDM dari ASN-ASN kita di Kementerian Agama. Juga bukannya ASN-nya saja ya, tapi juga di, apa namanya, masyarakat ya, yang aktivitas kerjanya itu, eee, bersinergi dengan Kementerian Agama, seperti pengurus tempat ibadah ya, pengelola zakat wakaf, ya takmir masjid, kayak gitulah. Jadi, Mhm. dan kita menaungi di 3 wilayah provinsi gitu ya. Oke. Kalau kemarin waktu humas itu cuman di Sumatera Selatan aja, tapi kalau ini cakupan wilayah kerjanya itu di 3 provinsi, Sumatera Selatan, Sumatera Kepulauan Selatan. Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. Jadi Mhm. lebih luas wilayah Mhm. kerja kita itu sekarang. Oke. Nah, apa nih yang jadi program kerja dari PDK? Yang pasti gini ya, kita karena berbicara tentang kompetensi, tentu berbicara tentang kualitas ya. Kita tentu untuk mengukur kualitas, ukurannya adalah, terkait masalah akreditasi gitu. Jadi kita kemarin sudah dilakukan akreditasi, baik internal maupun eksternal gitu. Alhamdulillah ya untuk kediklatan kita, seperti orientasi P3K, pelatihan-pelatihan itu kita dapatkan predikat itu sangat bermutu gitu ya, sangat bermutu, kemudian juga terakreditasi A untuk beberapa, mata kediklatan gitu ya, dan ini perlu kita syukuri, meskipun juga ada beberapa catatan-catatan yang terus kita lakukan evaluasi dan, dalam proses tahun kemarin 2023 juga kita sudah melakukan pembenahan-pembenahan dan di tahun 2024 ini, kita juga ada beberapa inovasi yang kita buat ya, dalam rangka untuk itu tadi, meningkatkan mutu kualitas kediklatan kita, gitu. Mhm. Di antaranya, seperti studio ini, kita punya LTV, Learning TV namanya. Ini dalam rangka untuk penguatan publikasi kita. Oke. Karena masyarakat kita, ASN kita, sekarang ini, eee, sangat butuh sekali informasi publikasi yang cepat, yang bisa diakses melalui HP-nya masing-masing. Makanya sekarang arahnya kepada pengelolaan publikasi secara digital ya. Kita membangun studio yang, standar gitu ya, kita lengkapi sarana dan prasarana untuk percepatan informasi itu. Kita juga sudah punya smart class ya, kelas pintar di situ, smart class di situ, untuk juga memberikan pembelajaran terhadap peserta-peserta pelatihan biar lebih nyaman. Kita desain dengan konsep ruangan yang lebih rileks ya, Mhm. lebih rileks, lebih santai dengan, smart digital itu, eee, te apa, materi-materi pembelajarannya tentu lebih keren, lebih betahlah peserta itu, dan ini dalam rangka untuk transformasi digital Kementerian Agama gitu. Beberapa sentuhan-sentuhan, termasuk juga optimalisasi transformasi digital tadi, masalah website-nya kita. Kita upayakan setiap hari itu ada publikasi minimal satu pemberitaan yang news gitu, karena masyarakat kita itu sangat banyak pilihan-pilihan kanal-kanal mendapatkan informasi itu. Nah, kalau ingin kita pengelolaan informasi kita itu dilihat, dibaca, dan dikonsumsi oleh publik, kita harus update terus informasi terutama tentang kediklatan, dan itu alhamdulillah, eee, sudah bisa berjalan di awal tahun 2024 ini. Oke, artinya bisa dibilang ini merupakan satu terobosan baru Ya, betul. dari BDK ya, dari Balai Diklat ini. Ini ada LTV, kemudian juga ada smart Smart class class, tadi yang betul. disampaikan, dan mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan ada apa lagi nih, Pak Saifuddin? Ya, gitu ya, apa namanya, kita terus ya melakukan inovasi-inovasi
termasuk juga ini ya sedang kita garap perpustakaan kita, Perpustakaan digital kah? ya e-library, jadi kita Oke. ya ngarahnya ke digital gitu. Mhm. Kalau dulu ya zaman-zaman saya masih kuliah dulu kalau ke perpus itu harus Buku-buku. nyari katalog apa susah Mhm. enggak. Sekarang tinggal klik aja apa judul bukunya, pengarangnya itu sudah langsung tampil. Semuanya terdigitalisasi semua di situ gitu. Nah, terkait desain ruangan, room apa itu juga kita sesuaikan, semuanya juga terdigitalisasi dengan baik dan ini kita harapkan bisa membuat nyaman dan percepatan informasi tadi itu Mbak gitu. Pengelolaan SDM-nya juga kita upayakan itu semuanya gitu ya. Apalagi ya, aktivitas surat menyurat apa ya, ada namanya Srikandi gitu lah, aplikasi Srikandi. Semuanya juga melalui digital, disposisi apa itu terdigital Aplikasi semua kayak gitu. Srikandi Srikandi, ini Srikandi. seperti apa, Pak Saifuddin? Srikandi itu dari pusat ya ini ya, pusat Mhm. yang memang semua satker Kementerian Agama sudah harus Srikandi seperti ini. Kalau dulu kita kan disposisi surat atau apa itu masih manual ya, Mhm. ada kertas disposisi apa. Nah sekarang dengan melalui Srikandi ini kita bisa melakukan disposisi tindak lanjut dari surat yang masuk itu entah ke Kasubag, entah ke Oke. Kasih, entah ke karyawan atau apa itu langsung bisa di situ ketik langsung dan kita bisa mengecek karena bola ini sudah di Kasubag TU kan ya. Di TU itu sudah dibuka belum? Sudah di TL apa belum? Udah kalau sudah lanjut sampai kemudian sudah bisa dideteksi. Kemudian apa namanya? Gimana surat ini sudah selesai apa belum? Mhm. Saya itu bisa melihatnya itu. Ketika saya buka, kan sudah saya disposisi nih, gimana kelanjutannya gitu. Jadi nggak ada istilah kemudian mandek atau surat hilang atau ada dokumen yang terus diendepin, nggak ditindaklanjuti, nggak bisa karena ini bisa dideteksi oleh pimpinan apakah disposisi yang kita buat itu sudah berjalan atau tidak gitu. Mhm. Ini juga bisa termasuk bentuk layanan publik kita kepada masyarakat ya, penguatan layanan publik kita bahwa layanan-layanan seperti itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sekarang ini butuh mudah, butuh cepat, Betul. butuh estimasi waktu, butuh kejelasan. Kalau bisa kenapa, kalau nggak bisa kenapa. Terus kalau urusan seperti ini berapa waktu selesainya. Nah dengan itu bisa mengukur ya estimasi percepatan kira-kira ini perlu waktu berapa sih? Sehari kah? 2 hari kah? Atau 3 jam kah? Ini bisa ditunggu kah? Itu bisa. Mhm. Dan bisa mendeteksi itu saya Kandi. Makanya di kantor-kantor juga sekarang sudah ada yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu Satu pintu, pintu. Ini oke. dalam rangka untuk memangkas birokrasi yang berkepanjangan Mhm. untuk bisa Lebih mengestimasi praktis ya? waktu lebih praktis, lebih cepat urusan dan bahkan bisa ditunggu untuk urusan-urusan tertentu itu bisa ditunggu. Itu makanya Kemenak tentang layanan publik, transformasi digital ini sekarang luar biasa dikuatkan karena kita berbasis layanan, Mbak. Kementerian Agama itu semuanya bersentuhan dengan publik, dengan masyarakat. Tentang haji, tentang pondok pesantren, tentang ukur arah kiblat, ngurusi Oke. masyarakat, apapun hak waris, apapun bersentuhan dengan masyarakat. Makanya Mhm. kita sadar betul itu, Kementerian Agama meluncurkan tentang transformasi digital dalam rangka percepatan layanan itu. Itu Hmm. aplikasi Srikandi ini berarti bisa digunakan untuk semua ya? Iya untuk semua, Oke. untuk malah absen juga melalui pusaka Untuk ya, masyarakat? ada namanya pusaka di situ, Mhm. absen juga untuk masyarakat, pusaka gitu. Dan eh, bisa juga masyarakat di pusaka itu menggunakan seperti estimasi kapan berangkat haji nih, kayak Oke, ini gitu. mungkin yang paling banyak sering ditanyakan Sering oleh ditanyakan. masyarakat ya. Kapan nih kira-kira berangkat haji? Masih berapa tahun Ya lagi nih gitu. berangkat haji? Nah, Dan ini ternyata informasi ini bisa kita ya dapatkan melalui aplikasi ya Pak Saifuddin ya, nggak perlu betul, datang ke kantor ya. betul. Nah ini sebenarnya ranahnya di Humas Kanwil Kemenak Mhm. ya ini kan. Tapi karena kita bagian dari Kementerian Agama perlu juga menginformasikan itu ke masyarakat gitu. Jadi banyak layanan-layanan di pusaka itu, aplikasi pusaka itu kemudian bisa untuk memberikan asupan informasi kepada Oke. masyarakat. Seperti banyak kan masyarakat yang ingin tahu kapan sih dia ini berangkat, sementara beliau ini sudah daftar, masih berapa tahun lagi. Nah, cukup di situ diketik nomor porsinya, akan keluar Oke. secara otomatis estimasi keberangkatan jamaah yang bersangkutan. Nah, itu salah satu contoh ya, transformasi digital melalui layanan pusaka tadi itu semata-mata ingin memberikan layanan lebih mudah, lebih cepat kepada masyarakat Masyarakat. gitu. Jadi ini bisa di-download di App Store Bisa atau di bisa Play Store? bisa di Play Bisa Store semua itu, bisa di Play pusaka, Store bisa ya, itu. Pusaka, oke. Bisa karena ini juga
berbasis ke masyarakat kan bisa menggunakan itu gitu. Nah, kembali kita ke diklat tadi itu ya. Akreditasi itu menjadi tolok ukur kualitas kediklatan kita gitu, kediklatan kita. Jadi kita diklatin ini kan banyak sekali ASN Kementerian Agama, ya Mhm. guru, ya penyuluh, ya penghulu, ya kepala sekolah, semua ASN Kementerian Agama itu pusat tempat diklatnya itu di sini. Dan ini kita selama di sini di Balai Diklat ini kita melakukan mulai dari apa ya terobosan-terobosan tadi itu, kemudian pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan ini juga terus kita dorong terus sehingga peserta-peserta pelatihan dari rekan-rekan kita Kementerian Agama itu merasa nyaman dan betah ketika mengikuti kediklatan di asrama Balai Diklat Keagamaan Mhm. Palembang. Oke. Apa Pak yang sudah dilakukan oleh BDK untuk, peningkatan SDM, peningkatan kualitas SDM-nya? Ya, jadi salah satu Widya Suara ya, kita kasih kesempatan yang belum S3 untuk mendapatkan doktoral itu kita beri kesempatan untuk kuliah, baik yang beasiswa maupun yang mandiri. Mhm. Kita berikan kesempatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi karena Widya Suara itu adalah dosen ya, ada Widya Suara utama itu sekelas profesor ini kan. Jadi kualitas SDM ini juga harus ditingkatkan mengikuti perkembangan itu. Kemudian ASN-ASN kita di Balai Diklat Keagamaan Palembang juga kita berikan tambahan-tambahan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, ngikutin TOT, ngikutin pelatihan-pelatihan di luar, mengikuti perjenjangan. Itu ada TOT, ada MOT, baik yang moderasi beragama sehingga apa namanya dengan semakin banyak diikuti TOT tentang pelatihan, tentang apa, ini semakin bisa meningkatkan kualitas baik bagi dirinya secara personal dan dampaknya tentu bagi apa namanya, Balai Diklat ya, bagi kantor ya, untuk akan kena imbas dari peningkatan kompetensi SDM masing-masing, Mhm. SN kita itu. Oke, ini sudah dirasakan oleh para Oh ASN? ya, saya merasakan betul ketika kita mendapatkan, eee skor akreditasi A gitu ya, terus kemudian dapat predikat sangat bermutu dari lembaga-lembaga akreditasi itu, ini kan nggak bisa muncul dengan bim salah bim saja, ini kan proses Oke, gitu ya. Nah betul. sekarang kita sedang membangun untuk zona integritas ya di lingkungan kita, ini kan juga harus diikuti semua mulai dari pimpinan sampai ke security kita pun harus terlibat di situ untuk bisa meraih predikat zona integritas gitu. Dan ini kita sedang masih berjuang di situ untuk mendapatkan itu. Karena zona integritas itu bukan hanya dokumen evidence-nya saja, tapi juga layanan keseluruhan. Mulai keterlibatan security-nya, mulai keterlibatan paling tukang sapu pun ini terlibat. Karena zona integritas itu kafah layanan. Bagaimana ketika masyarakat berurusan ke balai ini, sudah terlayani dengan baik nggak? Sudah merasa nyaman nggak? Atau masih ruwet ya kayak gitu. Nah ini sudah menjadi tolak ukur yang terus kita melakukan pembenahan situ. Oke, baik. Nah, kalau ke masyarakat yang di Sumatera Selatan sendiri, khususnya Pak Saifuddin, untuk kemudahan informasi ya, ini Mhm. bisa didapatkan selain dari pusaka tadi, ini bisa mendapatkan informasi dari mana Ada aja? namanya SIMDiklat ya, Oke. sistem informasi, kediklatan kita itu bisa diakses. Jadi, masyarakat juga bisa mengakses kira-kira ada diklat apa sih gitu ke depan di Balai Diklat itu yang Mhm. bisa kita ikuti. Tapi ASN ini ya, terutama ASN yang menggunakan ini. Eee, dia apa namanya, ada nama-nama kediklatan kan yang di-upload di situ. Dia bisa mengikuti di situ, "Oh ya saya belum mengikuti diklat ini, saya bisa." Jadi dengan demikian bisa memberi kesempatan tidak numpuk. Ada orang itu kan sampai apa namanya ya, nggak dipanggil-panggil, merasa nggak dipanggil-panggil, ada temannya dipanggil sering segala macam. Nah, di Simdiklat ini bisa mendeteksi itu, bisa memeratakan itu bahwa yang sudah dapat kesempatan tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti kediklatan yang sama, untuk memberi kesempatan yang lain gitu, Oke. kesempatan yang lain gitu. Jadi intinya adalah semua ASN itu dapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur kediklatan yang kita siapkan sarananya itu, Oke, pelatihan-pelatihan itu. oke, baik. Nah, Tuh. itu untuk para ASN ya yang ingin Mhm, meningkatkan kompetensi, itu bisa mengikuti mhm, pendidikan dan juga latihan mhm. di BDK. Nah, di media sosial bagaimana untuk BDK? Oh ya, media sosial ini kita juga sangat concern sekali, karena sekarang masyarakat itu ketergantungan dengan media sosial itu tinggi sekali, Mbak, gitu, tinggi sekali. Jadi
saya optimalkan. Kita punya tim media namanya, tim media Balai Diklat Keagamaan Palembang, yang personilnya itu kurang lebih 15-an orang gitu ya. Dari semua lini itu ada personil yang menangani itu. Dan ini melalui Twitter, melalui IG, melalui TikTok, melalui website, YouTube, ini semuanya kita dorong semua, kita masifkan ke kanal-kanal informasi medsos yang kita miliki. Dan alhamdulillah melalui kanal-kanal inilah kemudian masyarakat semakin tahu program-program dari Balai Diklat Keagamaan Palembang, termasuk salah satunya Learning TV ini gitu ya. Dulu namanya ini BDK TV. BDK TV. Tapi karena kita eksis, kita bagus, tim-timnya juga solid, kita produksi terus, kemudian ini diakuisisi oleh Balitbank menjadi TV-nya Balitbank gitu, oleh pusat gitu. LTV menjadi LTV. BDK berubah menjadi LTV, Learning TV, TV-nya Balitbank, Diklat Kemenak Republik Indonesia. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi itu juga bisa melalui media sosial di Instagram, Facebook, Twitter, ya. Di @BDK ya. @BDK, BDK Palembang. @BDK Palembang. Oke. Pak Saifuddin, terakhir apa yang akan menjadi closing statement atau juga himbauan untuk masyarakat di Sumatera Selatan? Oke, Balai Diklat Keagamaan Palembang terus berbenah untuk menjadi yang terbaik, untuk menyuguhkan layanan-layanan kediklatan dan pelatihan yang bermutu, yang berkualitas, yang berakreditasi A. Target yang ingin kita capai adalah ada peningkatan SDM yang sangat signifikan bagi ASN kita, Kementerian Agama khususnya di wilayah Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. Terus kita berbenah untuk menuju Balai Diklat Keagamaan Palembang lebih jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saifuddin dan saya Anggun Prisma. Sampai jumpa.